Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini adalah bab menerangkan tentang larangan menyerupai setan dan orang kafir. Jadi di dalam bab ini kita dengan Rasulullah itu dilarang menyerupai setan atau orang kafir atau orang fasik atau orang apa saja yang tidak sesuai dengan agama Islam. Diceritakan dari Jabir, Kanjeng Nabi bersabda, janganlah kau makan la ta'kulu bishimal, janganlah kau makan dengan tangan kiri. Karena syaitan, maka sungguhnya setan yakuluh, itu makan wa yashrabu dan minum bishimalih dengan tangan kiri. Jadi enggak boleh makan atau minum dengan tangan kiri. Terus kalau kidal, ya kalau bisa jangan kidal lah. Ya apa enggak? Tapi ada orang itu memang kidal, sesalpak sekacer kena. Sesalpak sekacer. Ya mau bisa kalau kamu Islam terus ditakdirkan kamu kidal, makanmu saja dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Kalau makan tak geng nyaman, thread makan. Ya. Mau kidal tuh salpak noles, ngakui tangan kacer. Nah, tapi mungkin ngakan kan bisa. Jadi engkau andi tangan kanan, ngakan di tangan kacer bisa aja. Bisa gitu. Jadi kalau orang Islam tuh jangan makan dengan tangan kiri karena itu menyerupai setan. Kalau begitu setan itu bisa makan. Oh ya tentu saja setan itu bisa makan. Gitu. Setan itu bisa makan. Terus apa makanannya setan? Ya kejelekan manusia ini makanannya setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ulama khilaf ketika bicara tentang hakikat setan itu apakah merupakan makhluk tertentu ataukah hanyalah sifat-sifat yang jelek. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan memang setan itu makhluk tertentu dan itu menyerupai jin. Tapi saya pribadi itu berpendapat setan itu memang makhluk tertentu yang merupakan anak buahnya iblis. Itu. Terus jin itu beda dengan setan. Jin itu makhluk Allah yang lain. Yang diciptakan Allah sama seperti manusia ini tapi dalam dimensi yang berbeda. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun." Berarti jin itu harus menyembah kepada Allah. Berarti jin itu punya syariat. Jin itu mungkin punya nabi. Mungkin ya karena saya bukan jin kan enggak tahu. Ya penjak. Ya iya kalau mau tahu ya tanyalah ke jin. Tapi yang jelas jin pun mengakui syariat Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Qur'an ada surat jin dan di hadis Bukhari diterangkan pernah utusannya jin itu menghadap Nabi dan beriman kepada Nabi. Begitu. Tapi untuk setan itu makhluk tertentu kalau menurut pendapat saya dari banyak buku dan banyak kitab yang dibaca, setan itu merupakan malaikat yang ikut dikutuk Allah karena pemimpinnya yang namanya Azazil dikutuk dengan Allah menjadi iblis. Setiap malaikat utama sayap kanan punya 70.000 isinya, sayap kiri punya 70.000. Masing-masing dari 70.000 malaikat yang ada di sayap kanan dan di sayap kiri itu sayapnya 70.000, situnya 70.000. Kuadratkan itu berapa jumlahnya iblis dan setan di seluruh dunia itu. Saya lebih condong pada ini, percaya bahwa setan itu makhluk yang asalnya malaikat. Dikutuk dengan Allah karena iblisnya dikutuk. Akhirnya semuanya terkutuk menjadi setan, pimpinannya bernama iblis. Gitu. Setan iblis ini, iblis dan setan ini makan. Kalau dari ceritanya ini kan makan. Apa makanannya? Ya makannya tidak sama dengan kita. Kalau iblis itu malaikat kan seharusnya tidak makan.
Malaikat itu bukan tidak makan. Malaikat itu tidak butuh makan. Ngerti? Tidak makan dan tidak butuh makan beda. Jadi malaikat Jibril kadang datang ke Nabi Muhammad dalam bentuknya yang serupa manusia. Ya itu bisa makan. Tapi tidak butuh makan karena diciptakan dari cahaya. Tapi ketika malaikat berubah bentuk, nah itu juga biasa berfungsi. Nah, bisa makan, bisa tidak makan. Karena ya malaikat, namanya malaikat manusia besok di surga begitu. Manusia di surga tidak butuh makan, tapi bisa makan. Nah, ya ngerti? Itu jangan kemudian terlalu ekstrem. Gimana tidak konsisten? Kata siapa? Tidak konsisten. Islam itu selalu konsisten dalam penjelasannya. Nah, dalam beberapa agama yang lain seperti agama Nasrani dan agama Yahudi, agama Nasrani menganggap bahwasanya malaikat itu putrinya Tuhan, anak perempuannya Tuhan. Makanya disebut dengan angel. Angel itu malaikat katanya, bidadari atau malaikat. Itu konsep mereka. Tapi kalau di Islam malaikat tidak punya jenis kelamin. Kalau malaikat itu ada yang perempuan berarti malaikat itu ada yang beranak nanti. Ya benar. Karena kata-kata perempuan laki itu dinisbatkan kepada reproduksi. Malaikat tidak bereproduksi tapi diciptakan Allah dari cahaya. Beda dengan jin. Kalau jin itu bereproduksi. Jin itu beda laki, beda jin bine, beda jin nakabin, bisa di anak. Gitu. Manusia bisa kawin dengan jin. Bisa, karena sama-sama makhluk Allah, tapi Allah a'lam bagaimana interaksinya. Tapi di sebagian kisahnya orang ahli hikmah itu ada peristiwa manusia menikah dengan jin, baik manusianya laki atau jinnya yang laki sama-sama bisa. Nah, kadar itu jin bukan setan, setan bukan jin. Terus, apakah jin bisa menjadi setan? Ya kalau dipengaruhi, jangankan jin, manusia pun bisa jadi setan. Mau ngepengaruhi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jadi yang diwaswaskan setan itu bisa terdiri dari jin, bisa terdiri dari manusia. Kedua-duanya kalau dipengaruhi setan, ya jadi setan. Sing lek sosopin Athena. Ya dia jelok etemo. Aten hedeja aise setan aja dalam Athena. Maka dari itu dzikir torekot la ilaha illallah itu tujuannya untuk menghancurkan setan yang ada di dalam hati. Jadi orang yang dzikir torekot itu dikerjakan dengan konsisten. Lo tedung tempat wirid maksud engkau. Insya Allah pekerjaan dan pikirannya baik, hatinya baik, cara berpikirnya baik. Makanya ada mau ngawirid, ya cak istighosah, ya cak awirid, cak tedung. Malah hidayah masuk ke ateh. Setan lo pernah nang ateh neda. Jadi ada sepatok kotok dan badannya. Wah, apa mau ketok? Demak mau ketok lo eman masa mudamu kau habiskan dalam penjara. Itu setan itu. Setan. Kenapa? Karena setan itu sulit menggoda anak-anak yang berada di pesantren. Karena di pesantren itu dicecetin ilmu agama, dituangi ilmu agama, sulit digoda. Akhirnya apa munduk ketok. Masa kau habiskan masa mudamu yang seharusnya indah penuh warna, kau habiskan di penjara suci. Hede masa lo terus kadik cakancan hede neng Sorbojo sebisa ada sepeda antar dak TP mau malam Ahad bisa ada ya aju setan juga. Setan. Mereka memang berusaha untuk menyesatkan. Kalau kau ikuti itu, maka hidupmu akan bergeser menuju jalan ke neraka. Karena apa? Bajang kadang lelo abajang leteng guna cakancan hede sebelah luar juga. Duhur, selalu cekak duhur, asar lo kira cekak maghrib apa boleh? Maghrib ki bodo nang taman kok rokokan gerjeleng-gereng ntar gitaran juga kan? Iya, paling cekak sebu mung cekak. Dan kadang lo cekak sekali paling korjam.
Ndak iya. Pagi abajang umpamana lo tahu cara nah, lo tahu najis, lo tahu makfu, lo tahu mustakmal, lo tahu apa pokoknya keng la audu nah jo. Maki abajang salah cara nah lo idre magi abajang. Ndak iya. Apa sah dulu apa sah tengku sorbeja. Jakarta atau kota-kota besar jo. Make pasan tak kadi benih pasaan, ya penja. Maka kau bersyukurlah yang ditakdirkan mondok. Minimal jalanmu ke surga itu sudah diaspalkan dengan Allah Ta'ala itu. Jadi pengeran beri kesempatan untuk jalan ke surga jong. Nah iya, untuk berjalan ke surga. Jadi pondok ini tidak mengekangmu. Pondok tidak memenjarakan dirimu. Tapi pondok ini melindungimu. Melindungi dari paham-paham yang salah. Melindungi dari ajaran-ajaran yang salah. Melindungimu dari api neraka. Daya pondok ini melindungi dirimu. Bapak ngede sama pondok aja karena ingin melindungimu dari narkoba, dari ya seks bebas, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah kamu yang mondok. Walaupun mungkin kamu tidak borju apa? Prestis, tidak maksudnya umum seakan-akan wow gitu kan. Sedangkan anak pondok wow kan ya kan. Iya. Tapi enggak begitu. Kalau menurut pandangan saya justru pondok itu yang wow. Kenapa? Karena itu menuju jalan ke surga. Sedangkan yang di luaran itu yang dipelajari hanya agama, hanya umum saja. Ilmu yang dipelajari itu ilmu dunia saja. Akhiratnya kosong melompong, kadang abajang salah cara nah, abajang lo tau awudu, abajang lo tau najis. Sehingga akhirnya ketika hidup di duniamu berakhir, dimulailah penderitaanmu menuju neraka. Nah, gitu makanya bersyukurlah kamu yang dengan Allah ditakdirkan belajar agama. Recom mata yang pasang tuh menjerai tenagana. Aja jam lah cocok kaki juga. Cocok kaki anak masjid riam. Anak masjid riam buat leh. Jam juga kacek pak menet juga. Menet, oh la mali jang reng respo jere mah, mali jang reng kamal, wah deleh heje deleh jang reng kamal kana. Bismillahirrahmanirrahim, lang ranyamong ko jerenya bahasa di mengeranyamnya, rupai ko. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah menyerupai setan. Nah ini poinnya itu. Contohnya jangan makan dengan tangan kiri karena setan itu makan dengan tangan kiri. Hadis selanjutnya sama, cuma beda naskah. Yang merawikan beda. Yang awal, yang atas, yang meriwayatkan itu Jabir. Yang kedua Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda la yakulanna ahadukum bishimalih. Nunnya itu nun taukid. Ya, dalam ilmu nahu ada berbagai macam cara untuk menguatkan. Ada yang diberikan nun taukid, ada yang diberikan qad, ada yang diberikan sumpah. Terus pemakaiannya diatur dalam ilmu balaghah. Jadi kalau orang bicara Zaid makan, tidak percaya sungguh Zaid makan. Tidak percaya ongkureh. Sungguh-sungguh betul Zaid itu makan. Tidak percaya baru bersumpah. Wallahi sungguh Zaid itu makan. Di sini Nabi Muhammad langsung menyatakan ini dengan taukid. Mengokohkan. Sungguh-sungguh janganlah engkau makan dengan tangan kiri. Kata Nabi. Wala yakulannah. Nunnya taukid sakilah. Gitu. Jangan sungguh-sungguh janganlah engkau makan. Janganlah sungguh-sungguh kau makan dengan janganlah sungguh-sungguh salah satu darimu makan dengan tangan kiri. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi monong ilmu belago terangakin. Orang ngocak aja lo neng langsung tahu ket. Kau mazaidun. Lo percaya aja kata kau mazaidun. Ya. Kau percaya aja. Lakot kau mazaidun lama tahu ketja. Pada bin non. Mong non tauket masuk ada fil mudhari. Mong fil madi pemas ibri illam aja. Lako mazaidun atau sahabat nang adang kot lakot koma. Mau percaya wallahi lakot koma. Lah
Wong fi'il mudhari yakumu Zaidun. Lo percaya kot bener kot lo bisa yakuman Zaidun. Yakumanna Zaidun. Baru lo percaya sumpah wallahi yakumanna Zaidun. Nah, itu caranya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Nabi Muhammad juga begitu nun taukid dengan yakulanna ahadukum bishimali wala yakulanna ahadukum bishimali. Jangan makan betul salah satu darimu dengan tangan kirimu. Wala yashurbanna, jangan minum dengan tangan kirimu. Ya, fa inna syaitan yakulu bishimali, karena setan itu makan dengan tangan kiri, wa yashrubu biha, dan minum dengan tangan kiri. Tuh, nyangkanya kamu jangan minum dengan tangan kiri. Kemudian hadis selanjutnya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, innal yahud, sesungguhnya orang Yahudi wan Nasara dan Nasrani, la yasbiguna, tidak nyemir rambutnya, faholifuhum, maka kamu harus menulayani, tidak sama dengan mereka. Jadi semir rambut itu sejak zaman Nabi itu sudah ada, dan semir rambut itu dengan warna selain hitam. Hitam tidak boleh. Berarti semir apa? Semir kuning, semir merah. Wah, cang-cang udah. Wah, berarti benar saya ini nyemer obo. Oh, salah, cong. Salah. Kalau rambutmu hitam, kau semir kuning, kau semir merah, tidak boleh. Kenapa? Karena kamu merubah sesuatu yang sudah bagus. Kalau kamu uban, obung heda oban kapi, heda oleh nyemer, kalaban merah atau kalaban kuning. Tidak oleh kalaban celang. Jadi perintah semer di Na'riyah malelok pada bi orang Nasrani, bi orang Yahudi. Nah iya, kalau tidak ngaji usul nanti dikira wajib ini. Wah, Allah Ta'ala Rasulullah memerintahkan kita untuk menyemir rambut. Berarti itu wajib menyemir. Oh, tidak begitu. Harus dilihat menurut fikihnya. Karena fikih itu merupakan saripati dari Al-Quran dan hadis. Tidak hanya satu hadis tok yang dibahas, tapi banyak hadis dikumpulkan, jadilah fikih. Di sini nyemer obu itu boleh kalau kamu itu rambutmu uban. Ingat, rambutmu uban. Kalau rambutmu sehat, jangan disemir bro. Nanti kamu malah dapat penyakit. Epo pirang ngobong, epo koneng, epo. Ini ada hadisnya. Hadis itu konteksnya itu untuk orang tua. Nah iya, tadi orang tua seoban ayo semir obung kalaban berna kuning atau merah. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak memperbolehkan itu. Orang Yahudi tidak memperbolehkan di zaman Nabi. Nabi tidak mau umatnya serupa dengan Yahudi Nasrani. Dengan Nabi disuruh semir, kholifuhum. Nah ini yang paling penting, kholifuhumnya. Nah iya, sama dengan hadis jenggu. Dulu di zaman Nabi orang Yahudi itu ngobu songot nyokor jenggu. Di kanjeng Nabi umat Islam disuruh terbalik, jenggunya pelihara, songot cokor. Tujuannya untuk mukhalafatul kuffar, agar tidak serupa dengan orang kafir. Begitu. Untuk nyemir hitam diharamkan. Ini di bawah ada. Diceritakan dari Jabir, utiya bi Abi Kuhafah pada waktu pembukaan kota Mekah. Abahnya Sayyidina Abu Bakar itu tidak iman sampai terbukanya kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar iman tidak ada, tapi bapak lo iman dengan Kanjeng Nabi sampai kota Mekah itu ditaklukkan. Lalu didatangkan Abi Kuhafah, bapaknya Sayyidina Abu Bakar itu obung pada bi as-sagamah. Itu semacam pohon, semacam tetumbuhan. Kalau tua, warnanya menjadi putih. Nung dina apa ya? Mong tua, pati tipote kena. Ada ngaradina, melarat nyare. Gitu. Jadi Abi Kuhafah je pah putih kabeh kanjeng Nabi gayiru hada lare oba dia wajatani busawat kengca oba celang obo ja arapa polana hikmahnya karena uban itu peringatan bahwa kamu itu sudah hampir mati. Kalau kau rubah ubanmu menjadi hitam, berarti engkau melupakan peringatan Tuhan bahwa kamu mendekati
Mati akhirnya kalau pai abe tua demang odetok pola na obuung sepote iya be celang. Terus mong ya be kuning, mong ya be kuning kan ki kete lah ca obu. Ada bener utang berenobo si asli. Nah, gitu. Ini berlaku untuk masyarakat Asia. Kalau masyarakat itu obung pirang, beda lagi. Beda daerah di situ warna rambut itu memang pirang, maka nggak boleh mengembalikan ke warna asli. Kalau pirangnya kuning ya nggak boleh kuning, boleh dirubah hitam begitu. Ngerti? Agar dia tetap ingat bahwa dia sudah berubah. Keng kadang make ki ngodan po oben ngape kana? Pak Ahul yo. Ahul ya. Hajo oben ngape hul? Pak Ahul dosen jo. Make ki ngoda mulai ki munduk la oben ngape obong. Ya bade sekadi jia. Daya. Mau lambok ning ku film Yoko ru lambok. Yoko yo obong pote dalam satu malam. Oleh ajen cibi kekasih. Nah, ternyata kekasih nelok datang. Gitu. Teman ning film Yoko. Return of the Condor Heroes. Itu film yang bagus kalau menurut saya. Ceritanya bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu obong papote. Beda. Kalau kamu ingin rambutmu putih, itu ngangkui palang patuna apa ya? Klepai. Itu kalau dibakar, kemudian minyaknya dioleskan ke rambut, pote obonya, tombunnya pah pote terus. Nah, kalau pain malang patuna itu di kitab Tibbur Rahmah wal Hikmah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah ya, gaya ya obung bah bodes pote, atung ngatas pote to mana ya aku. Dulu ada di sini putranya Banawar tuh Hikam namanya. Itu memang rambutnya berspote di nang berpekeris deh ya. Mau ngitebu sake. Nah, kala aneh orang bersorba aja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu untuk rambut-rambut yang tidak normal begitu. Kadihul umpamana bersemir hitam kalau menurut saya masih boleh. Kalau selok normal ya. Amalah karpa abe umur kilo bejen oben gak ada boleh. Yang tidak boleh itu yang tua, yang sudah umur 60 ke atas, obung pote kabeh pakai semir jeleng. Nah, itu tidak boleh. Gitu, karena itu melupakan undangannya Tuhan berarti. Ya enggak pakai enggak ya debi pangeran jelem pote obu. Malah lu ngerasa ngode atau daya itu hikmahnya begitu. Ya, gitu saja. Semoga bermanfaat sehingga kamu lo ada mengodetok mong letu wah ndak iki lo ada apa ada bisa setan ndak iya yo nak sebergir rembong senar celek nar ki ngodoh kopeng yantengen alobong dolo debak nare ya pas hitung bodo lo yantengen jangkok nang atere melok kela pegena bener tak ebri gerbang ger bui sabar nang pang jangkok tak bagus ya. Allah cak nero anak-anak dijual lah biasa-biasa saja. Yang diberikan Tuhan itu sudah yang terbaik buat kamu. Orang Indonesia rambutnya hitam karena banyak menerima sinar matahari. Kalau rambutmu berubah pirang, kamu cepat sakit. Badanmu itu cepat sakit. Ampoi kole liver, kole paru-paru, kole ginjal ya. Karena rambut ini melindungi sel otak, melindungi kulit kepala, termasuk suhu di dalam badan dan di otak. Gitu mengencak del model obu maksudnya cak pah obu bernajia itu bahaya. Tapi untuk mereka yang ada di Eropa rambutnya pirang itu karena mereka tidak menerima sinar matahari yang cukup, akhirnya takut kekurangan dirubahlah rambutnya sehingga bisa mempertahankan sinar lebih banyak, bisa nekes sinar lebih banyak karena musim panas di sana. Di Indonesia tidak ada musim panas, ada musim kemarau, ya kan? Musim kemarau itu suhunya tidak begitu panas, cuman hujan jarang turun. Tapi kalau musim panas ongko. Makanya di Jepang itu musim panas itu mereka libur sekolah. Dah ya, cak liburan musim panas. Dah ya, rambutnya Jepang tetap celeng walaupun musim panas. Gitu, wallahu alam. Ada hikmah lah yang tidak bisa dicapai di situ. Ya, gitu saja. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamal manfaat wa taqdilana jamil hajat wa tutahhirana min jami'at wa tarfana min kalau darajat wa balighana masyal jamil khairat wal hikmat. Allahumma ya Allah. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Ya Allah tsabbit aqdamana wa najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana hab lana min rahmatin innaka ala kulli shay'in qadir. Sallallahu alaihi wa sallam. Hurmatil Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. ارجع لنا